Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya vaksinasi oleh Yohana Permatasari dengan NIM 19231099. Sampai saat sekarang ini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Untuk menekan kasus yang terus bertambah, pemerintah menganjurkan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan vaksinasi. Lantas, mengapa setiap orang harus menjalani vaksinasi? Sejak COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksinasi ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19. Selain itu, pemberian vaksin ini sangat penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi sendiri bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menekan atau menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Vaksin vs virus dalam tubuh. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu virus. Lalu, bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh ya? Bagaimana cara vaksin menyerang berperang dengan virus? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, tujuan utama diberikannya vaksin adalah untuk merangsang kekebalan tubuh. Jadi, tentara-tentara perang di tubuh kita mampu menyerang virus yang masuk karena sudah dikenali terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan vaksinasi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Orang A mendapatkan vaksin. Vaksin ini merupakan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan terlebih dahulu. Vaksin yang disuntikan kepada orang A akan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan berperang melawan virus atau bakteri yang menginfeksi diri. Sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi atau di sini kita sebut sebagai tentara perang. Nah, tentara perang inilah yang akan mengingat atau mengenali virus atau bakteri yang menginfeksi kita jika suatu ketika virus atau bakteri itu muncul lagi. Jadi, bila suatu saat orang A terpapar virus atau bakteri yang sama dengan virus yang sudah divaksin ke dalam tubuhnya, maka tentara perang akan mengenali dan menghancurkan virus tersebut. Oleh karena itu, pemberian vaksin tidak akan menyebabkan orang A menderita penyakit itu lagi. Nah, vaksin ternyata bukan saja mampu melindungi diri kita atau diri orang yang sudah divaksin, namun juga dapat melindungi seluruh populasi manusia di dunia. Wah, kenapa bisa begitu ya? Ini karena bila sudah banyak orang yang melakukan vaksin, maka peluang untuk terjangkit penyakit tertentu sangat kecil. Bakteri atau virus tidak lagi memiliki tempat untuk hidup dan berkembang biak. Maka mereka akan mati seluruhnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah imunitas komunitas. Komunitas-komunitas ini muncul dengan syarat ada 70% orang dalam kelompok sudah melakukan vaksinasi. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka imunitas komunitas tidak terbentuk. Ini akan membuat penyakit akibat bakteri atau virus akan tetap bertahan. Jadi yang belum vaksin, mari vaksin bersama agar kita bisa membentuk 70%
dan menciptakan imunitas komunitas. Wah, keren ya! Dalam tubuh kita mempunyai tentara-tentara perang yang sudah terlatih.